Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS untuk mata kuliah Sistem Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Kode kelasnya ini SI, Sistem Informasi 06404. Rumpun mata kuliahnya itu Sistem Terdistribusi. Bobot SKS-nya teorinya 2, praktikumnya 2. Ini diajarkan pada semester 6. Tanggal penyusunan mulai 2013, 17 hingga revisinya yang terakhir adalah tahun 2019. Pengembang RPS-nya ini adalah teman-teman kami dari STEMIK Profesional Makassar. Yang pertama itu Pak Sahabudin, Eskom MT MPD, Dikwan Muiz, Eskom MT, sedangkan saya sendiri adalah Medi Wisnu Prihatmono, Eskom Mkom, sebagai koordinator rumpun mata kuliah. Oke, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap religius, mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis, terus mampu mengambil keputusan secara tepat, dan memiliki kemampuan manajemen basis data dan sistem. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya itu mahasiswa mampu menerapkan teori-teori mengenai jaringan komputer sehingga dapat merancang dan menganalisis dan membangun suatu sistem jaringan komputer. Sub CPL-nya di sini ada 13. Yang pertama itu satu, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan konsep jaringan komputer. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan macam-macam perangkat keras dalam infrastruktur jaringan. Mahasiswa mampu memahami lapisan-lapisan dari model OSI dan TCP/IP. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pemberian IP address dari IP versi 4 dan IP versi 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan DNS dan transmission layer. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis perangkat keras, WiFi, wireless, dan routing dan NAT. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen benchmarking dan monitoring sebuah jaringan komputer. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari pemrograman jaringan secara singkat saja, dan mahasiswa mampu memahami dan membangun server. Jadi proyeknya nanti ini tugas akhirnya adalah membangun suatu server dalam VirtualBox. Oke. Deskripsi mata kuliahnya ini adalah mata kuliah jaringan komputer membahas tentang pengantar jaringan komputer, perangkat jaringan, dan tipe pengkabelan. Di sini nanti itu RJ45, terus MAC address yang diajarkan, mode referensi OSI dan TCP/IP, IP versi 4, IP versi 6, DNS, transmission layer, perangkat WiFi-nya nanti akan kita jelaskan. Oke, network manajemen benchmarking-nya, pemrograman jaringan kami bahas nanti adalah Python, terus membangun suatu server di dalam VirtualBox. Oke. Definisi jaringan komputer sini bahan kajian materi pembelajarannya itu definisi jaringan komputer, perangkat keras dan infrastruktur jaringannya, terus model OSI dan TCP/IP, pemahaman terhadap OSI layer, pemahaman terhadap TCP/IP. Terus API versi 4 dan versi 6, cara menghitungnya, API versi 4 itu bagaimana, terus cara menghitung API versi 6 itu bagaimana. Oke, di sini selanjutnya adalah transmission layer, DNS dan routing NAT, perangkat WiFi dan wireless internet. Oke, di sini wirelessnya kita gunakan Mikrotik untuk antena wirelessnya. Untuk networking benchmarkingnya kita menggunakan aplikasi yang berbasis open source. Terus pemrograman jaringannya itu nanti kita coba pemrograman client server dengan menggunakan Python. Yang terakhir itu adalah membangun server dalam bentuk jaringan. Nah, jaringannya ini adalah jaringan yang cukup sederhana saja dalam jaringan VirtualBox yang lokal. Jadi disimulasikan dalam bentuk jaringan virtual. Oke. Untuk pustakanya ada 7 buku saya pakai. Ini ada Politeknik Negeri Pens, buku jaringan komputer 2014, dari Jovan Kurbalija, Tata Kelola Internet 2010, Andi Mikro, e-learning dengan Moodle. Terus ini contoh implementasinya dalam bentuk jaringan nanti, aplikasi dalam yang sangat sederhana di VirtualBox. Terus buku yang keempat saya adalah Onowe Purbo, TCP/IP, konsep dan implementasinya. Terus Ahmad Rusidin Komarudin, pesantren ini IDS otomatis administrasi jaringan dengan script Python. Ini nanti untuk dipakai di pemrograman jaringan. Terus untuk Simbra untuk implementasinya di VirtualBox. Oke.
Dosen pengampu adalah saya sendiri, Medi Wisnu Priatmono Skom. Mata kuliah syaratnya ini adalah untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini harus lulus sistem operasi dan algoritma pemrograman 1 dan 2. Oke. CPMK untuk mata kuliah ini kita bagi, yaitu definisi komputer nih. Penilaiannya nanti ketepatan menjelaskan sejarah jaringan komputer, terus ini cara memahami dan pentingnya jaringan komputer, tipe-tipenya. Terus nanti di sini karena ini teori, jadi 2 kali 50 itu 1 kali akan dibahas dalam bentuk ceramah. Terus dilanjutkan pada jam selanjut mata kuliah itu dengan praktikum dengan jam yang sama 1 ke 24. Nah, kontrak kuliahnya juga di sini adalah pertemuan yang pertama, jadi dia dibahas definisi dan jaringan-jaringan komputer, perkembangan jaringan komputer, dan bagian kedua. Jadi 1 dan 2 ini adalah referensi dari bukunya saya. Oke. Untuk pertemuan kedua dan 3, yaitu saya gabung jadi perangkat keras, jaringan dasar dan infrastruktur jaringan, LAN, MAN, dan MAC address. Ini jadi mahasiswa dapat menjelaskan komponen utama dari infrastruktur jaringan, MAC address, internet, dan data link SDL. Terus yang kedua, bobotnya ini 20, ini dapat memenuhi komponen utama dalam jaringan dan klasifikasi jaringan MAC address. Seperti sama bentuk kuliahnya itu bentuk ceramah untuk teori, terus dan praktikumnya ada. Nah, di sini kita menggunakan learning untuk bahan kuliahnya. Terus yang kedua ini praktikumnya mahasiswa mampu membuat kabelan. Jadi mahasiswa itu diajarkan untuk membuat kabel strike, yang dimana nanti akan diuji coba cara memotong, terus menggabungkan ke RJ45 dan terus mengkrimping. Jadi sekaligus akan dites apakah jaringan itu berhasil atau tidak, tentunya dengan testing simulator LAN tester. Oke. Ini contoh-contoh MAC address-nya juga kita kasih masuk. Oke. Di pertemuan keempat itu adalah model OSI TCP IP layer. Di sini nanti ketepatan mahasiswanya itu model referensinya OSI layer, model referensinya protokol jaringan komputer, dan fungsi-fungsi dari lapisan OSI layer. Nah, di sini juga tetap ada pembahasannya, yaitu kuliah 2 kali 50, terus praktikumnya juga 2 kali 50. Jadi di sini materinya ambil dari e-learning. OSI layer-nya di sini kita akan menganalisis model OSI layer itu bagaimana sih tampilannya kalau antar jaringan. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya Wireshark, aplikasi open source yang nanti bisa diimplementasikan. Terus dia menganalisis tipe-tipe jaringan yang ada, kan nanti dia masuk di mana. Terus ini tugasnya nanti dibuat dalam bentuk video tutorial dan upload di YouTube. Oke, yang materi yang kelima adalah IP versi 4. Menjelaskan konsep internet protokol ini, oktat 32 bit, terus konversi bilangan binar nih yang desimal, terus nilai prefix, subnet max, network, dan broadcast. Poinnya 5 juga, ini 5% konsep IP. Jadi nanti di sini mahasiswa diajarkan untuk menghitung apa yang harus dia sesuai dengan soal. Jadi sama di praktikum juga. Di IP versi 6 juga begitu, menjelaskan struktur dasar IP versi 6. Jadi sini kita akan membuat tampilan untuk menghitung IP versi 6-nya. Oke. Di sini kita tidak bisa menghitung manual karena 128 bagian dari itu nanti bisa diukur pakai aplikasi web untuk kalkulatornya. Oke, ini sama ceramah dan praktikum. Di sini untuk menghitung. Oke. 5% ini. Terus pertemuan yang ketujuh adalah DNS, ketepatan menjelaskan implementasi host dan name. Jadi DNS-nya ini diinstalkan di VirtualBox, poinnya 10. Bagaimana nanti mahasiswa menginstal di VirtualBox, install DNS-nya itu nanti diinstal di VirtualBox dan dikoneksikan dengan komputer fisik. Jadi ini ceramah ada 2 kali 50, praktikum, dan sekaligus diimplementasikan pada VirtualBox.
Oke. Minggu ke-8 adalah evaluasi tengah semester UTS. Oke. Di pertemuan ke-9 itu mahasiswa mampu memahami transportasi layer. Jadi ada ICPMP, TCP, dan UDP. Nah, ini ada kasus implementasinya. Kita akan menggunakan cara teks untuk multimedia video, misalnya. Oke. Terus yang ke-10, pertemuan ke-10 adalah routing dan NAT, memahami konsep dengan definisi routing. Kita akan mendemokan routing statik dan dinamis. Jadi di sini yang dipakai adalah aplikasi emulator yang namanya Genis3. Itu adalah aplikasi yang berbasis open source, jadi bisa diimplementasikan di komputer fisik dengan menggunakan routing. Jadi di sini bisa saja OS jaringannya bisa pakai Cisco, bisa pakai MikroTik. Pertemuan ke-10 itu pengenalan WiFi dan wireless. Ini mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik jaringan, akses point, WiMAX, akses internet via satelit nih. Ini contoh secara teori. Jadi pengenalan wirelessnya itu bisa dibuatkan dalam bentuk pengenalan alat-alat. Pada waktu di teori itu dijelaskan gambar-gambarnya, terus yang kedua di praktikumnya akan dibuat di aplikasinya. Oke, itu poinnya 5%. Terus di pertemuan ke-12 dengan 13, di sini itu kita akan mencoba mengimplementasikan itu contoh DNS, web server, file server, SSH, proxy, dan mail server. Itu diinstal pada VirtualBox. Jadi ini di pertemuan 12-13 ini adalah studi kasus yang diinstal di VirtualBox. Tiap mahasiswa akan mempraktikkan di komputernya masing-masing. Contoh dalam nanti jaringannya ada server, ada Moodle atau mail server, Simbranya. Oke, ini poinnya 20. Dan pertemuan ke-14 adalah networking benchmarking. Bagaimana kita memonitor suatu jaringan, apakah itu tetap dalam keadaan stabil dan mengindikasi, menganalisis apa-apa saja yang terjadi dalam suatu benchmarking ya. Nah, di pertemuan terakhirnya ini adalah pemrograman jaringan. Jadi di sini ada mahasiswa bisa program soket. Jadi ada emulator Effect Inventor. Jadi ada soket-soket dari Python bisa dipakai untuk tugas. Di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, ini adalah contoh tugas-tugasnya yang keempat itu tadi, CPMK-nya ini ya. Pustaka ini tugas mahasiswa. Oke, dosen pengampunya. Tugas pertama itu membuat LAN. Terus tugas keduanya itu menghitung IP versi 4. Tugas ke ininya adalah menghitung IP versi 6. Terus ini adalah install DNS. Tugasnya itu web server. Jadi masuk ke dalam suatu paket yang dimana ada file server, DNS dan sebagainya. Mungkin untuk pembahasan secara keseluruhan tentang RPS ini sudah bisa mewakili kita untuk pembelajaran satu semester. Sekian dan terima kasih.